Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi dari materi kedua ya, mengenai metode integrasi, di mana kita kemarin sudah membahas mengenai metode substitusi dan metode parsial, dan ada tugas kedua. Dari dua metode tersebut, ternyata bentuk integral tidak selalu hanya berupa angka gitu ya. Kita juga pasti akan menemukan yang berbentuk trigono, sinus, kosinus, tangen gitu ya. Jadi sekarang kita lanjutkan. Di slide 16, 17, 18 sampai 20 ini ada rumus-rumus dasar trigonometri yang harus kalian ngeh. Sebenarnya dari slide 16 sampai slide 20 ini sudah pernah kita pelajari di SMA ya, SMA kelas 2. Semoga ini bisa merecall kembali materi yang pernah kalian pelajari. Nah, mungkin yang akan paling sering kita gunakan adalah di sini untuk yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya, nomor 4 juga ini yang bentuknya kuadrat gitu. Kemudian ini juga ada rumus-rumus dasar integral, ini sebagai pelengkap saja ya. Kalau kalian punya yang lebih lengkap lagi, mangga nanti satu ujian di bawah saja. Jadi ini adalah rumus-rumus integral dasar dari trigonometri yang harus kalian ingat gitu. Ini juga termasuk, ini ada rumus turunan fungsi trigonometri, ini hanya sedikit saja. Kalau kalian punya yang lebih lengkap, silahkan dibawa nanti satu ujian. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, misalkan akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat, bentuk X-nya adalah A sin T. T itu apa di sini adalah bentuk sudutnya. Sin alfa biasanya gitu ya, atau sin theta gitu. Jadi ingat kalau nanti misalkan X sama dengan A sin alfa. Alfa ini adalah bentuk sudutnya ya, seperti itu. Jadi ini 3 bentuk kuadrat ya, atau akar yang paling sering kita temukan nanti. Jadi ini tuh untuk menentukan X-nya tuh apa dan DX-nya tuh apa. Jadi jangan lupa misalkan sin itu adalah demi, depan miring, demi, sami, desa, sin, kos, tangen. Itu rumus dasar trigono ya, tolong jangan dilupakan. Kemudian ini ada bentuk-bentuk integral trigono. Yang pertama, misalkan integral dari sin pangkat ganjil X dx, dan bentuk yang kedua adalah integral cos pangkat ganjil X dx. Untuk menyelesaikan bentuk integral trigono seperti ini ya, sin pangkat ganjil atau cos pangkat ganjil, langkah-langkah penyelesaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, pecah satu bagian gitu ya. Jadi ada yang jadi pangkat kuadrat sama pangkat 1 gitu. Kemudian yang kedua, pakai substitusi yang menjadi pemisalan U-nya adalah sekawannya. Misal di soalnya adalah integral cos pangkat 3x dx, maka U-nya adalah sin-nya. Jadi kebalikannya gitu ya. Kemudian kita gunakan bantuan persamaan identitas trigono. Ini yang tadi ada di slide ya, nih yang nomor 1. Yang ini gitu. Jadi bentuk-bentuk dasar trigononya tolong untuk bisa langsung ngeh gitu ya. Nah, dari persamaan tersebut bisa kita dapatkan ya, dari persamaan ini tuh kita bisa dapatkan bentuk yang ini. Jadi sin X kuadrat itu kan sama dengan 1 min cos kuadrat X. Bentuk dari ini adalah setengah min setengah cos 2X ya, atau misalkan di sini cos kuadrat X. Cos kuadrat X berarti 1 min sin kuadrat X. Bentuk lain dari 1 min sin kuadrat X adalah setengah plus setengah cos 2X ya. Jadi ini memang jangan pernah dilupakan. Nah, ini ya, ada nih sin kuadrat, cos kuadrat. Jadi ini adalah rumus-rumus dasar integral trigono yang akan kita gunakan untuk membantu kita menyelesaikan persoalan integral trigono. Misalkan contohnya di sini, integral dari sin pangkat 3x dx. Langkah pertama, pecah satu bagian. Berarti di sini ada integral sin kuadrat x dikali sin x dx. Ini kan pangkat 1 ya. Jadi
Ya ingat kalau A pangkat M dikali A pangkat M kan ini menjadi apa? A pangkat N plus M. Ya, rumus dasar aljabar ini masih berlaku. Kenapa? Karena kalau kalian ngeh gitu ya, di rumus dasar trigono ini banyaknya adalah pangkatnya kuadrat. Ya, pangkatnya kuadrat. Jadi itulah kenapa ketika kita menemukan soal integral pangkat ganjil pecah satu bagian gitu, karena ada di sini untuk rumus pangkat 2-nya atau kuadratnya. Nah, yang di sini maka yang jadi ya, yang langkah kedua, pakai substitusi yang menjadi pemisalan U-nya adalah sekawannya. Yaitu kalau cos, misalkan soalnya cos U-nya makanya sin, nah sekarang ini kan tanda panahnya bolak-balik ya. Berarti kalau di soalnya sin, maka U-nya adalah si cosnya, maka di sini U-nya sama dengan cos X. Turunan U terhadap X menjadi DU per DX gitu ya. Turunan dari cos adalah min sin X. Ini sudah kalian pelajari di kalkulus 1 ya. Turunan dari cos adalah min sin X. Kemudian bentuk soal ini berarti ya sekarang udah mulai ngeh. Integral bentuk soal yang ini. Nah, bentuk soal yang ini itu kita ubah menjadi seperti ini. Integral sin kuadrat X. Nah, sin X dx-nya ini adalah bisa kalian lihat du sama dengan min sin X dx. Sedangkan di sini adalah positif sin X dx, artinya ruas kanan kita kalikan minus 1 biar positif. Kalau begitu ruas kiri pun kita kalikan minus 1. Makanya di sini min du sama dengan sin X dx. Makanya di sini jadi min du sebagai pemisalan dari sin X dx-nya. Nah, sin kuadrat X ini kita ubah ya dengan bantuan rumus trigono yang ini. Sin kuadrat X berarti sama dengan 1 min cos kuadrat X min du. Nah, di sini cos kuadrat X ini kita punya pemisalan U-nya sama dengan cos X. Berarti cos kuadrat X sama dengan min U kuadrat. Ya, kalau udah seperti ini enak kita untuk mengintegralinnya. Ini min du-nya, minnya kita pindahkan ke depan saja. Kita tinggal mengintegralkan 1 min U kuadrat du. Ya, ini bisa dilanjutkan dengan proses integral biasa. Ya, seperti biasa aja. 1 min U kuadrat du. Ini kan sama dengan 1 du. Ya, dikurang integral U kuadrat du. Ya, ini bisa kalian integralkan sendiri, tapi ingat, ini hasilnya kan berarti min U sama min 1/3 U pangkat 3. Ini belum, sorry, ini udah plus ya, karena dikali ke sini minnya. Ini plus C, ingat rumus soalnya ini dalam bentuk X, sedangkan ini masih U, ini belum selesai. Yang harus kita lakukan adalah mengganti U-nya ke pemisalan cos X yang ini. Yang ini. Ya. Jadi ini sama dengan min cos X plus 1/3 cos pangkat 3X plus C. Ingat kalau trigono, misalkan kayak gini, U pangkat 3, U-nya kan cos X, bukan cos X pangkat 3, bukan, tapi cosnya ya yang dipangkatkan 3. Bukan jadi bukan cos X pangkat 3. Bukan begitu ya. Jadi mohon diperhatikan. Selanjutnya yang tadi pangkat ganjil, sekarang yang pangkat genap. Misalkan di sini integral sin pangkat genap X dx, kemudian bentuk yang keduanya adalah integral cos pangkat genap X dx, dan sama kita di sini akan menggunakan identitas trigonometri gitu ya. Jadi ada rumus dasar trigono ya, saya tidak akan menurunkannya.
karena ini sudah kalian dapatkan. Jadi ada rumus dasar yaitu cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Ada bentukan lain lagi juga. Cos 2x ini sama dengan 2 cos kuadrat x min 1. Jadi di sini, nah sampai sini dulu. Kita pindah ke soalnya. Contoh soalnya di sini adalah integral cos pangkat 4x dx. Mau nggak mau udah pasti ini karena kita banyaknya rumus-rumus dasar integral dalam bentuk kuadrat, berarti ini adalah integral cos kuadrat x pangkat 2. Karena ini ketika kita kalikan menjadi cos pangkat 4x dx. Ya, jadi mohon diperhatikan sekali lagi, misalkan di sini ada cos pangkat 2x pangkat 2. Ini bukan menjadi cos kuadrat x kuadrat, ini bukan ya, tapi si pangkat 2-nya dikalikan ke pangkat cosnya. Jadi sekali lagi, x di sini ya, kalau di trigono itu dia adalah sudut gitu ya. Jadi bukan sudutnya yang dipangkatkan 2, bukan, tapi si cosnya gitu. Nah, kemudian dari sini kita harus mencari tahu bentuk cos kuadrat x ini tuh sama dengan apa ya? Nah, balik lagi ke sini sekarang. Dari rumus ini kita bisa mendapatkan berarti 2 cos kuadrat x ini sama dengan cos 2x plus 1. Ya, pindah ruas aja. Maka di sini kita bisa memperoleh rumus cos kuadrat x sama dengan cos 2x plus 1 dibagi 2. Ya, ini dibagi 2 karena dia menjadi penyebut. Misal di sini gitu ya, misalkan di sini x-nya si sudutnya sama dengan 2x. Sudutnya 2x, berarti dari persamaan yang ini kalau x-nya 2x, berarti ini x sama dengan 2x, yang ini ya pun dikalikan 2, maka cos kuadrat 2x sama dengan cos 4x plus 1 dibagi 2. Gitu. Jadi ingat yang mengikuti trigono itu biasanya itu pasti adalah sudut. Ya, jadi hati-hati di sini. Oke, sekarang udah kita punya bentuk dari cos kuadrat x, yaitu cos kuadrat x pangkat 2 ya, kalau kalian ngeh di sini nih. Nah, di sini cos kuadrat x kita kan sudah punya bentukan yang ini, yaitu cos 2x plus 1 per 2 dipangkatkan 2. Jangan lupa ini ada pangkat. Ya, jadi ini sama seperti yang bagian pembilang, itu kan sama dengan cos 2x plus 1 dikuadratkan. Ini kan bentuk lain dari cos 2x plus 1 dikali cos 2x plus 1. Ya, ini kali silang, ini kali ini, ditambah ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah kali ini. Atau cara yang cepat untuk pangkat 2 saya pernah ajarkan di kelas juga. Gitu ya. Yang misalkan ini AX plus B pangkat 2. Ini berarti AX dipangkatkan 2 berarti misalkan menjadi AX kuadrat gitu ya. A kuadrat X kuadrat, kemudian 2 dikali AX dikali plus B. Ini kan sama dengan 2AX B ditambah B-nya dikuadratkan, B kuadrat. Begitupun ini sama gitu ya. Jadi cos 2X pangkat 2 itu menjadi cos kuadrat 2X. Ya, ingat yang dikuadratkan bukan sudutnya tapi si cosnya. Menjadi cos 2x pangkat 2 itu adalah cos kuadrat 2x ditambah 2 dikali cos 2x ditambah dikali plus 1 sama dengan ini bukan menjadi 4x tapi kita tulis ulang 2 dikali cos 2x dikali plus 1 tetap 2 gitu. Kemudian terakhir adalah ini 1 pangkat 2 plus 1.
Jangan lupa ini penyebutnya pun sama, dipangkatkan 2, makanya di sini menjadi per 4. Nah, ini kemudian kita bisa 1/4 ini kita bisa pindahkan keluar. Yang tersisa hanya bagian pembilangnya aja. Nah, cos kuadrat 2x. Cos kuadrat 2x. Tadi kita udah punya nih, kalau x-nya diganti sama dengan 2x, maka yang tadinya ini x jadi cos 2x, cos kuadrat 2x ini pun berarti cos 4x. Maka bentukannya ini adalah menjadi cos 4x plus 1 dibagi 2 dari sini. Ya, ditambah 2 cos 2x plus 1. Nah, yang ini kan berarti bisa menjadi 2 suku, yaitu suku pertama cos 4x per 2 ditambah 1 per 2. Ya, yang tadinya hanya ada suku 1, suku kedua, suku ketiga, karena ini bentukannya plus gitu ya, ini bisa kita pecah gitu. Jadi ada suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Ini masing-masing suku diintegralkan biasa ya, dengan bantuan rumus-rumus dasar trigono yang sudah diberikan di slide sebelumnya. Diselesaikan seperti proses integral biasa saja selanjutnya ya. Silahkan dicoba. Kemudian ini ada lagi bentukan yang seperti ini ya. Ini sudah mix. Kalau tadi hanya sin saja pangkat ganjil atau cos saja pangkat ganjil. Terus yang ini sin saja pangkat genap atau cos saja pangkat genap. Nah, sekarang di mix. Ada sin pangkat mx dikali cos pangkat nx dx. Jadi bentukan ini bisa terjadi dalam 3 kondisi. Kondisi pertama, si pangkat M dan N ini bisa salah satunya ganjil, atau bentuk kondisi yang kedua, M dan N keduanya ganjil, atau yang kondisi ketiga, keduanya genap. Kalau yang ini berarti salah satu ganjil dan salah satunya genap gitu ya. Kalau yang kondisi pertama, atau keduanya ganjil atau keduanya genap. Nah, ini contoh soal kondisi yang pertama, salah satunya ganjil dan salah satunya genap. Untuk contoh soal yang seperti ini, penyelesaiannya dipecah satu bagian yang pangkatnya ganjil. Kenapa? Karena ingat biasanya, yang enaknya adalah karena di rumus-rumus dasar trigono itu banyaknya pangkatnya 2 gitu ya. Jadi biar kita lebih mudah untuk menyelesaikannya. Makanya di sini cosnya dipecah dipecah menjadi 2 bagian. Kita jabarkan jadi integral sin kuadrat x dikali cos kuadrat x dikali cos x dx. Nah, misalkan di sini u-nya adalah sekawan yang pangkatnya ganjil. Yang pangkatnya ganjil adalah cos, maka pemisalan di sini si u-nya adalah sin. Ya, jadi misalkan u-nya adalah sekawan yang pangkatnya ganjil. Yang pangkatnya ganjil di sini si cosnya. Berarti u-nya adalah sin-nya. Karena yang ganjilnya cos, maka kita turunkan u diturunkan terhadap x menjadi du per dx ya, seperti biasa. Sin diturunkan menjadi cos x, maka du sama dengan cos x dx ya. Jadi dx-nya dikali silang sini. Oke, kita sudah di sini sudah bisa menyelesaikan ya. Jadi ini adalah menjadi integral u kuadrat gitu ya. Terus di sini ntar kalian selesaikan cos x dx-nya adalah du, terus cos kuadrat x-nya itu kita bisa gunakan rumus bantuan yang ini. Nah, yang ini ya. Cos kuadrat x sama dengan 1 min sin kuadrat x, jadi 1 min u kuadrat gitu nantinya. Ya, silahkan dicoba untuk menyelesaikan. Nah, ini ini ada di bawahnya ternyata ya. Nih, saya baru lihat. Gunakan bantuan identitas trigonometri. Yang ini cos kuadrat x-nya gitu ya. Karena di sini sin kuadrat x-nya, sin x itu adalah u, maka sin kuadrat adalah u kuadrat. Terus cos kuadrat x ya. Jadi yang tadi rumus bantuan trigono. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Berarti cos kuadrat x di sini
sama dengan 1 min sin kuadrat X, ya, sama dengan 1 min sinnya adalah, sin X itu adalah U. Di sini sin kuadrat X, maka di sini 1 min U kuadrat. Makanya di sini ada 1 min U. Ya, 1 min U kuadrat. Saya ini ada salah, ini harus adalah 1 min U kuadrat, ya. Cos X dx sama dengan du. Nah, ini tinggal dikalikan ke sini, dikurang, ini dikalikan ke sini, diintegralkan biasa, kemudian ubah U ke sin X. Oke ya, semoga dapat dipahami. Kemudian selanjutnya, ini ada contoh soal yang kondisi 2. Yang kondisi 2 itu adalah pangkat MN keduanya ganjil. Jadi ini sin pangkat 3X, cos pangkat 3X. Jadi penyelesaiannya adalah pecah satu bagian agar salah satu ada yang berpangkat genap. Di sini saya memutuskannya adalah memecah yang cosnya. Ya, jadi integral sin pangkat 3X dikalikan cos kuadrat X dikalikan cos X. Gitu. Jadi di sini yang berpangkat berpangkat ganjilnya yang saya pilih karena cos, maka pemisalan U-nya adalah sekawannya, yaitu sin X-nya. Ya, seperti biasa kita turunkan U diturunkan terhadap X menjadi du per dx, sama dengan sin X diturunkan terhadap X menjadi cos X, dan du sama dengan cos X dx. Oke, di sini bentuk soal yang tadi sudah kita pecah, kita kita rubah lagi gitu ya dengan bantuan rumus dasar trigono. Bisa kalian lihat di sini ini tetap sin pangkat 3x sedangkan cos kuadrat x-nya menjadi bentuk ini, bantuan rumus trigono yang ini ya, lagi dan lagi. Jadi ini tolong untuk selalu diingat. Kemudian cos x tetap di situ ya. Nah, kita sudah punya pemisalan. U-nya sama dengan sin X, maka ini adalah U pangkat 3. Terus ini 1 min sin kuadrat X, karena sin X itu U, makanya di sini 1 min U kuadrat. Sedangkan cos X dx-nya itu adalah sama dengan du. Ya, ini tinggal kita kalikan, ini dikali ini, U pangkat 3 dikurang U pangkat 3 dikali U pangkat 2 menjadi U pangkat 5. Ini diintegral biasa masing-masing sukunya, diperoleh 1/4 U pangkat 4 dikurang 1/6 U pangkat 6. U-nya di sini adalah sin X gitu ya. Jadi silahkan nanti kalian mau menuliskan seperti ini saja betul, atau sin pangkat 4 X per 4 dikurang sin pangkat 6 X per 6 plus C, ini juga bisa ya, seperti itu. Kemudian ini ada juga misalkan lihat di sini sudutnya itu sudah kompleks gitu ya, integral sin mx cos nx atau sin mx sin nx atau cos mx cos nx. Misalkan dan di sini saya sudah berikan rumus rumus bakunya gitu ya. Sin mx cos nx ini adalah bentukannya yang ini. Ini sebenarnya di SMA sudah kita pelajari ya. Setengah sin m plus n dikali x ditambah sin m min n dikalikan x. Begitupun bentuk yang ini. Sin mx sin nx, yang ini bentuknya, atau cos mx dikalikan cos nx, ini bentuknya. Begitupun kotangan ini pangkat ganjil. Penyelesaiannya, langkah-langkahnya bisa kalian lihat ya di sini. Yang pertama, pecah menjadi integral x pangkat n min 2 dikali x kuadrat dx. Kemudian substitusi. Ini dari mana? Ini ada di rumus dasar ya, dari slide yang ke-6, di slide 16. Yang ini ya nih, 1, 2, 3. Yaitu bentukan dari rumus dasar trigono yang tadi, ini sama. Kemudian kita substitusi ulangi sampai sederhana ya. Contoh soal poin 4A. Yang ini ya. Misalkan integral tangen pangkat 3 x dx.
Nih ya, tangannya pangkat 3, yang ini yang tangan soalnya. Oke, kita pecah ya menjadi dua bagian, bisa dibilang gitu. Ini yang ini pangkat 2, yang ini pangkatnya 1. Ingat, tangan kuadrat X itu adalah ini dari rumus dasar trigono. Yang ini ya. Kenapa ini jadi sekan kuadrat X min 1? Ingat, ada rumus dasar trigono ya. Kemudian dikalikan tangan X. Ini kan berarti ini kali ini dikurang ini kali ini. Kebayang ya? Jadi sekan kuadrat X tangan X dikurang tangan X min tangan X, karena ini min, makanya di sini min. Jadi ini yang tadinya kalau kalian gitu ya, ini tuh ini kali ini dikali ini, jadi dipisah menjadi 2 suku gitu biar nggak bingung. Kemudian di sini yang kita lihat di sini yang berpangkat genapnya sekannya, makanya kita ambil yang pemisahan U-nya adalah tangannya. Gitu ya. Jadi misalkan kita ambil U-nya tangan X-nya, turunan dari U itu menjadi DU, turunan dari tangan adalah sekan kuadrat X. Turunan dari tangan adalah sekan kuadrat X. Ya, jadi di sini bentuknya. Ini ditulis ulang ya, dari yang ini atas ini. Kemudian sekan kuadrat X adalah ini kan tangan X ya. Jadi bisa kalian yang ini kan sekan kuadrat X dx dikali tangan X. Ini karena ini bentuknya semuanya perkalian gitu ya. Jadi kita ambil yang sekan kuadrat X dx dikali tangan X, sama aja kan ya. Yang ini menjadi du, yang ini menjadi u, makanya di sini integral u du. Kemudian dikurang, ini dikurang. Integral dari tangan adalah ya, integral dari tangan di sini adalah min ln ini tuh bentuk apa, astagfirullahaladzim, maaf ya saya lupa, positif selalu ya, cos X gitu. Nah makanya bentuknya adalah seperti ini. Ini dari rumus dasar. Ini diintegralkan biasa setengah U pangkat 2, karena ini min kali min jadi plus. U-nya jangan lupa diubah menjadi tangan X. Gitu ya. Selanjutnya ini ada tangan pangkat genap dan kotangan pangkat genap. Ini contoh soal poin 4B. Poin 4B adalah yang ini ya, 4B tuh. Nah, di sini misalkan integral tangan pangkat 4x dx kita pecah jadi tangan kuadrat X dan dikali tangan kuadrat X. Nah, tangan kuadrat X ini kalau kalian lagi, ini adalah rumus dasar trigono ya, yang tadi kita di slide 16. Nih, yang ini. Tangan. Oke, mana? Astagfirullah, sorry. Mana? Nah, ini. Jadi tangan kuadrat X itu sama dengan sekan kuadrat X min 1. Ini sama ini kali ini dikurang ini kali ini gitu ya. Jadi kita dapat 2 suku. Ini. Nah, yang saya kotakan ini kita substitusi dahulu menjadi bentuk kan yang ini sama ya. Tadi tangan kuadrat X itu sama dengan sekan kuadrat X min 1. Ya, jadi diintegralkan per setiap sukunya. Integral dari sekan kuadrat X itu adalah nih, integral dari sekan kuadrat X itu adalah tangan X. Makanya di sini langsung. Jadi bentuk-bentuk rumus dasar trigononya tolong sering dilihat gitu ya, biar oke gitu ya. Oh, ternyata integral dari sekan kuadrat X itu langsung tangan X. Dan ini kan berarti langsung integral 1 dx, yaitu X jadinya ya. Integral, ini kan dikurang
1 dx sama dengan ya min x gitu. Min x plus x. Nah, oke, kita udah punya bentuk ini menjadi seperti ini, yang ini tetap. Kemudian di sini yang saya jadikan pemisalan adalah tangen x-nya. Kenapa? Karena turunan dari tangen adalah sekant kuadrat x dx. Makanya di sini sekant kuadrat x dx-nya menjadi du, tangen kuadrat x-nya, karena kita punya u sama dengan tangen x, maka tangen kuadrat x menjadi u kuadrat. Ya, dikurang tangen x min x, karena ini udah bukan integral lagi ya, dia udah hasil integral. Ya, ingat ini udah hasil integral yang ini tuh, jadi dia jangan diintegralkan kembali ya, tolong hati-hati. Makanya di sini kita hanya tinggal selesaikan yang suku yang ini saja ya, menjadi bentuk yang ini. Kemudian udah ini diintegralkan biasa, dari integral u kuadrat du itu menjadi 1/3 u pangkat 3 min tangen x min x. Jangan lupa u-nya dirubah menjadi tangen x. Ya. Dan di sini u-nya pangkat 3, makanya tangen pangkat 3x. Selanjutnya di sini ada bentukan tangen sekant ya, pangkat m ini sudah lebih complicated lagi, sama seperti yang sebelumnya. Tangen sekant, kotangen, kosekant gitu ya. Jadi di sini ketika soalnya adalah tangen pangkat ganjil, maka yang jadi u-nya adalah sekant. Kemudian ketika sekantnya pangkat genap, yang jadi pemisalan u-nya adalah tangen. Jangan lupa kita punya bantuan persamaan trigonometri ya, ini dari yang slide 16 yang tadi. Sekarang contoh yang poin 5. Di sini misalkan tangen pangkat 3x, sekant pangkat 3x dx kita integralkan. Jadi di sini yang saya pilih karena tangannya pangkat ganjil ya, tangen pangkat ganjil, maka yang jadi u-nya adalah sekantnya. Gitu. Di sini bisa kalian lihat ya, karena kita di trigono banyaknya adalah rumus dasarnya pangkat genap, pangkat 2. Kemudian kita pecah juga, tangen pangkat 3x, sekant pangkat 3x ini menjadi tangen pangkat 2x dikali tangen x. Kemudian sekant kuadrat x dikali sekant x dx. Ya, yang tadinya pangkat 3 sama-sama dipecah menjadi genap dan ganjil. Nah, yang bentuk ini makanya jangan pernah dilupakan, yang tangen kuadrat x bentukannya ini adalah sekant kuadrat x min 1 ya. Kemudian di sini sekant kuadrat x tangen x sekant x dx-nya tetap. Kenapa? Bisa kalian lihat kita sudah punya u di sini. U-nya apa? U-nya sekant x. Du turunan dari u menjadi du, turunan dari sekant adalah nih, turunan dari sekant x adalah sekant x tangen x. Ya, sekant x tangen x ini dibalik gak apa-apa ya, karena perkalian gitu. Kemudian ya udah, berarti bentukan yang ini sekant kuadrat x itu adalah u kuadrat ya, karena u-nya adalah sekant x min 1 dikali ini sekant kuadrat x. Ingat kita punya u sama dengan sekant x, berarti ini juga u kuadrat. Sedangkan tangen x sekant x ini sama dengan du. Ini tinggal ini dikali ini dulu menjadi u pangkat 4 dikurang ini dikali ini min u pangkat 2. Diintegralkan biasa ya. Ini cara integral biasa yang awal kita pelajari menjadi seperti ini. Jangan lupa diubah karena soal dalam bentuk x, berarti u ini harus diubah juga ke dalam sekant x kalau di sini. Ya, itu yang slide 28. Kemudian ini contoh berikutnya. Nah, perlu diingat juga misalkan bentuk lain ya, tangen itu adalah sin per cos gitu ya. Jadi misalkan contohnya di sini integral tangen x dx.
Kalian ingat tangan itu adalah sin per cos, makanya ini bentuk lainnya seperti ini gitu. Nah, ini kita si cos X-nya yang tadinya kita tulisnya di bawah penyebut, ketika kita tuliskan pindah posisi di atas menjadi cos X pangkat min 1 atau arcus cos X. Ya, dikalikan sin X. Ya, sama aja kayak misalkan saya nulis gini, 1 per 2X ini kan sama dengan 2X pangkat min 1. Gitu ya, sama aja. Ini yang sudah kita pelajari di kelas juga ya. Bentuk-bentukan lain penulisan matematika atau aljabarnya. Kemudian di sini kita sudah punya cos X dan sin X. Ya udah, kita ingat kalau turunan dari cos itu adalah min sin. Gitu ya, biar gampang. Ya udah, di sini U-nya adalah cos-nya. Enaknya seperti itu. Atau di sini U-nya mau sin-nya gitu, silahkan ya, dicoba aja. Di sini saya U-nya adalah cos X, makanya turunan dari cos itu adalah min sin X dx. Yang dibutuhkan di sini positif sin X dx, makanya yang ini ruas kanan dikali minus 1, begitupun ruas kiri harus dikalikan minus 1. Makanya min du sama dengan sin X dx. Bentuk cosnya ini kita punya pemisalan U sama dengan cos X, makanya U pangkat min 1, sin X dx-nya ini adalah min du-nya. Ya, jadi ini si min du, minnya kita pindahkan ke depan. Kemudian yang ini ingat, ini adalah ada bentuk baku di materi pertama ya, integral dari X pangkat min 1 dx itu sama dengan ln X plus C. Jadi ini dari mana ini seperti ini? Kenapa integral U pangkat min 1 du menjadi ln U? Itu adalah dari rumus dasar yang kita pelajari di materi pertama ya. Kemudian di sini ln U-nya ln cos X plus C. Ln cos X itu sama dengan ln secant X plus C. Mau sampai sini saja itu sudah betul. Ya, sudah benar. Contoh yang kedua di sini integral cos 4X dx. Nah, kalau yang bentukannya masih seperti ini, yang sederhana seperti ini, yang dijadikan U-nya adalah pasti si sudutnya. U sama dengan 4X. Turunan dari U menjadi DU, turunan dari 4X adalah 4DX. Kita butuh DX-nya. Berarti DX sama dengan 1 per 4 DU. Ya, kita sudah punya U, kita juga sudah punya DU-nya. Kita udah punya DX-nya yang ini. Makanya di sini berarti bentukan dari cos 4X dx ini sama dengan, ingat DX-nya ini adalah sama dengan 1 per 4 U, 1 per 4 DU, bisa ditulis di akhir dulu aja, tidak apa-apa. Berarti di sini berarti integral, terus ini cos 4X. 4X-nya adalah U, berarti cos U 1 per 4 DU. 1 per 4 kita bisa pindahkan ke depan, yang tersisa cos U DU. Ya udah, kita ingat integral dari cos adalah sin X. Ya, gitu. Integral dari cos adalah sin X, makanya di sini sin U plus C. U-nya jangan lupa diganti menjadi sin 4X plus C. Seperti itu ya. Semoga dapat dipahami. Silahkan dipelajari kembali. Jika nanti masih ada yang belum paham, boleh tanyakan di kelas minggu depan. Di sini ada latihan soal ya untuk integral substitusi dan parsial trigono. Tolong kerjakan 5 soal. Yang nomor 1, kemudian yang nomor 6, kemudian nomor 146, kemudian ini 1, 2, 3, 4 yang terakhir
Ini ya. 1, 4, 6, 9, 10. Jadi ada 5 soal, ini menjadi tugas ketiga. Ya, sekali lagi silahkan dipelajari. Semoga dapat dipahami untuk yang trigono ini ya. Jadi intinya adalah kita bisa menggunakan rumus-rumus dasar trigono untuk menyelesaikan kasus integral trigononya. Jadi dari slide 16 sampai slide 20 ini bisa kita jadikan bantuan atau alat untuk menyelesaikan soal-soal integral trigono. Ya, silahkan dipelajari. Jika ada yang belum mengerti boleh tanyakan nanti di kelas di minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.